Meskipun domain Tianling kecil, ia merupakan satu-satunya alam spiritual di antara 9 alam yang dihuni sepenuhnya oleh manusia. Iblis ingin memasuki domain Tianling, tetapi kultivator manusia tidak akan membiarkannya masuk dengan mudah. Mungkinkah ada seseorang yang sengaja membuka lorong itu? Alam ilahi yang tak terlacak. Bisakah ras manusia menjadi kuat di domain Tianling? Tidak, para iblis, monster dan sebagainya itu tidak ada di wilayah 9 alam. Wilayah 9 alam, lalu di mana mereka semua? Dikatakan bahwa mereka semua berada di alam dewa, tetapi tidak ada seorang pun yang berhasil menerobos ke ranah itu selama bertahun-tahun. Tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana keadaan di alam dewa. Tidak masalah, saat kau berhasil menerobos, suamimu akan menemanimu menuju alam dewa. Ngomong-ngomong, mengapa Dewa Iblis muncul di ruang teleportasi domain Tianling? Dan bagaimana kau bisa lolos darinya? Dia mencari harta klannya yang jatuh ke domain Tianling. Namun karena dia tidak dapat melihat kultivasiku, aku menipunya agar pergi. Untungnya, jika Dewa Iblis tahu bahwa dia tertipu, dia akan sangat marah hingga muntah darah, bukan? Tidak masalah, aku sering melakukan ini dan aku sangat familiar dengan hal itu. Dasar kau. Tetapi aku tetap ingin para tetua di sekte untuk lebih memperhatikan harta yang disebutkan oleh klan iblis itu. Ini semua untuk masa depan, jangan khawatir tentang hal itu. Istriku, tahukah kau apa yang aku temukan di ruang teleportasi? Apa itu? Dao kehampaan. Kau memahami Dao baru. Suamiku, berapa banyak Dao yang sudah kau kuasai sekarang? Dao pedang, Dao musik, Dao tinju, Dao telapak tangan, Dao angin dan buntur, Dao ramuan, Dao kehampaan. Sekitar 7 Dao. Kau memang orang mesum, bagaimana orang sepertimu dapat menguasai begitu banyak Dao pada saat yang bersamaan? Siapa orang mesum itu? Ah, bisakah kau serius selama 3 menit? Istriku, kau sangat lelah mendengarkan ceritaku ini, aku hanya ingin memijatmu agar kau rileks. Tak tahu malu. Patriark, apakah Anda sudah bangun? Sudah pagi. Di mana istriku? Permaisuri sedang mendiskusikan berbagai hal di Istana Iblis Surgawi. Dia memerintahkan Patriark untuk pergi ke Istana Iblis Surgawi segera setelah Anda bangun. Patriark, biar saya bersihkan Anda. Tidak, terima kasih, aku akan mencari istriku. Aku sangat bahagia bisa menyentuh dada kuat Patriark hari ini. Permaisuri, sekarang semua orang telah mengirimkan permintaan kepada Sekte Iblis Surgawi. Mereka berharap Patriark dapat membuat ramuan. Apakah menurut Anda kita harus berteman dengan orang-orang ini? Mengapa kita harus berteman dengan mereka? Sekte Iblis Surgawi selalu menjadi duri dalam daging semua pihak. Sekarang mereka pasti tahu bahwa kita berhubungan baik dengan Tanah Yaochi, jadi mereka ingin meminta bantuan. Saat ini, mereka dapat menunjukkan niat baik kepada Sekte Iblis Surgawi karena kebangkitannya. Tapi suatu hari mereka akan berpihak pada pihak lain karena kekuatan lainnya lebih kuat. Suamiku benar, jadi mari kita tolak orang-orang ini. Istriku, kau memintaku datang, tapi apa yang terjadi? Suamiku, apakah kau masih ingat Lin Xiaoyao? Apa yang terjadi dengan Pangeran ketiga Dongxing yang meninggal? Raja Dongxing telah mengincar Sekte Iblis Surgawi dengan penuh nafsu. Aku pikir daripada menunggu mereka melakukan gerakan besar, lebih baik membunuh mereka terlebih dahulu. Istriku, apa yang kau inginkan dariku? Keluarga kerajaan sedang kacau balau, dan aku khawatir rakyat tidak akan sanggup menanggungnya dan mungkin akan memberontak, maka dari itu, aku harap kau dapat menenangkan hati rakyat. Ingin aku menjadi kaisar? Hehe, menjadi kaisar? Memiliki selir yang banyak. Katakan lagi. Tidak, aku bercanda. Tubuh dan jiwaku hanya milikmu, istriku. Istriku, kudengar Linba juga seorang kaisar agung, apakah kita bisa melawannya? Dia hanya seorang kaisar agung bintang 1, aku akan membiarkan tetua agung pergi bersamamu. Oh benar, di mana penatua agung? Mengapa aku tidak melihatnya?
Apa yang terjadi? Tetua Agung sedang dalam proses menerobos ranah Kaisar Agung, mungkin ada sesuatu yang salah. Energi spiritual yang begitu melimpah, tampaknya sekte iblis kita akan memiliki Kaisar Agung lainnya. Aku tidak menyangka bahwa menerobos ranah Kaisar Agung akan membutuhkan energi spiritual yang begitu besar. Itu masih jauh lebih rendah daripada terobosanmu sebelumnya. Sayang sekali. Apa yang terjadi? Istriku, perhatikan baik-baik, meskipun aura Tetua Agung lebih besar. Tetapi sebelum mencapai ranah Kaisar Agung, energi spiritual langit dan bumi telah menunjukkan tanda-tanda kehabisan. Aku tidak menyangka kau begitu teliti. Sepertinya Tetua Agung akan gagal lagi kali ini. Jangan khawatir, aku punya solusinya. Membantu menerobos. Istriku, apakah jumlah energi spiritual ini cukup bagi Tetua Agung untuk menerobos? Kalau tidak, aku punya lebih banyak. Patriark, bagaimana kau memiliki begitu banyak energi spiritual? Tidak banyak, jika aku melepaskan seluruh lautan spiritualku, itu hanya dapat meliputi wilayah 3 sekte iblis surgawi. 3 wilayah. Sekte Iblis Surgawi. Anda mengejutkan murid-murid Sekte Iblis Surgawi. Anda mengejutkan murid-murid Yaoci. Hadiah, pencerahan ranah Kaisar. Pencerahan ranah Kaisar, saat menerobos ranah, itu bahkan lebih mudah. Apa itu pencerahan ranah Kaisar? Lupakan dulu. Energi spiritual ini cukup bagi Tetua Agung untuk menerobos. Baiklah, Tetua Agung, aku di sini untuk membantumu. Apakah karena aku belum mencapai tingkat kultivasi tertinggi? Jumlah energi spiritual yang dapat aku serap semakin berkurang. Aku takut terobosan ke ranah Kaisar Agung ini akan gagal lagi. Apa yang terjadi? Energi spiritual yang kuat tiba-tiba melonjak masuk. Hahaha. Hahaha. Akhirnya berhasil. Itu aura seorang Kaisar Agung bintang 1. Tetua Agung telah berhasil menerobos. Hebat, Sekte Iblis Surgawi memiliki Kaisar Agung baru. Terima kasih atas bantuanmu, Patriark, aku mampu membuat terobosan dalam sekejap. Tidak masalah, selamat Tetua Agung atas terobosan suksesmu. Aku tidak menyangka bahwa aku masih tidak bisa melihat kultivasi Patriark setelah mencapai ranah Kaisar Agung. Patriark pasti seorang Kaisar Agung bintang 9 yang tersembunyi. Sekarang Tetua Agung sudah berhasil menerobos, sebaiknya kau memulihkan diri selama beberapa hari dan kemudian bersiap berangkat ke kerajaan Dongxing. Ngomong-ngomong, jika kau ingin mengambil murid, kau dapat memilih dari murid-murid yang berlatih bersamamu setiap hari. Dongxing memiliki populasi yang besar, jika aku mengubah mereka menjadi pengikutku, bukankah energi iman akan meningkat lebih cepat? Patut dicoba. Jangan khawatir, istriku. Sebagai seorang suami, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. 3 hari kemudian. Raja, sejak kematian pangeran ketiga, Anda selalu berpikir tentang balas dendam. Anda telah mengabaikan urusan kerajaan, dan sekarang para rakyat hidup dalam kemiskinan dan penuh dendam. Terus kenapa? Jika mereka tidak puas, bunuh saja mereka. Bagaimana mungkin beberapa orang rendahan bisa sepenting rencanaku? Ningtian, jajingan itu, jelas-jelas seorang Kaisar Agung tahap puncak, tetapi dia benar-benar menyerang junior lemah darinya. Bagaimana mungkin aku tidak membalaskan dendam atas kematian tragis anakku Xiao Yao? Pengawal, beritahu Pangeran Tertua Lin Chang untuk menemuiku. Telah bertemu ayah. Lin Chang. Aku pikir sudah waktunya untuk pensiun. Sekarang aku serahkan tahta kepadamu, dan kau akan menjadi raja kerajaan Dongxing di masa mendatang. Tidak, ayah, jika kau turun tahta, bagaimana aku bisa mengendalikan kerajaan Dongxing ini? Aku harap ayah berpikir 2 kali. Bagaimana kau bisa begitu pengecut? Kau sama sekali tidak seperti saudara ketigamu. Raja, apa yang sedang kau rencanakan? Untuk menghadapi Sekte Iblis Surgawi, aku hanya bisa mengandalkan aliansi ortodok. Aku berencana untuk pergi mencari Zheng Tian dan yang lainnya. Kau harus mendengarkanku, mengerti? Besok siang, di alun-alun kota kerajaan,
aku akan mengumumkannya secara pribadi kepada dunia. Aku mendengar bahwa raja turun tahta dan menyerahkan tahta kepada Pangeran Lin Chang. Sekali lagi, dekrit kekaisaran dikeluarkan. Tetapi dia masih muda, dan Pangeran Lin Chang pengecut dan tidak cocok mewarisi tahta. Mulai sekarang, kau adalah raja kerajaan Dongxing. Baiklah, itu saja. Apakah ini sudah berakhir? Itu terlalu ceroboh. Meskipun dia tidak menyukai Pangeran Lin Chang, ini terlalu memalukan. Ayah, bukankah ini terlalu terburu-buru? Biarkan saja, aku ada urusan lain, kau bisa urus sendiri. Hei, upacara suksesi macam apa ini? Sangat berantakan. Ini mungkin raja yang paling bodoh sejak berdirinya kerajaan Dongxing. Apa yang terjadi? Ingin pergi kemana? Suara ini. Patriark. Kerajaan Dongxing. Siapa itu, berani menyerang raja ini? Sepertinya tubuh Raja Lin cukup kuat. Patriark. Apa yang ingin dilakukan oleh Sekte Iblis Surgawi? Mengapa mereka mengirim jajingan ini ke sini? Aku penasaran mengapa Patriark datang ke kerajaan Dongxingku. Kedatanganku kemari. Aku hanya merasa bahwa kerajaan Dongxing seharusnya memiliki pemilik baru. Apa maksud Patriark ini? Raja, ini buruk. Ribuan prajurit elit Tianxing diserang oleh sekelompok orang yang mengenakan armor besi hitam. Prajurit kita musnah dalam satu gerakan. Apakah kau mengetahui dari mana pasukan ini berasal? Apa yang terjadi? Pemberontakan? Apa akan terjadi perang? Master, baju zirah yang Anda tempa untuk kami sungguh menakjubkan. Tidak hanya dapat menyerang dalam suatu area, tetapi juga dapat melepaskan petir yang kuat. Satu serangan saja, mereka musnah total. Patriark, ini pasukanmu. Pasukan apa? Mereka hanya murid Sekte Iblis kami. Tidak, kami bukan sekedar murid Sekte Iblis Surgawi. Kami juga murid Patriark. Pasukan armor guntur. Ning Tian, bahkan jika kau adalah Patriark Sekte Iblis Surgawi, bukankah terlalu berlebihan untuk tiba-tiba memimpin pasukan untuk menyerang kerajaan Dongxing seperti ini? Atau ini adalah perintah Luo Wuqing? Jika kau berani menyentuh kerajaan Dongxingku, aliansi ortodok tidak akan membiarkan kalian pergi. Kau begitu tak tahu malu, biar ku katakan. Lin Ba, kau tidak perlu banyak bicara, kau diam-diam berkolusi dengan aliansi ortodok. Apa kau pikir kami tidak tahu bahwa kau mencoba menunjukkan niat baik terhadap Sekte Iblis? Murid-murid Sekte Iblis Surgawiku telah diburu oleh aliansi ortodok berkali-kali, apakah kau yang membocorkan berita tersebut? Kakao, bagaimana? Dengar semuanya, aku tidak punya niat untuk memulai perang, hanya saja keluarga kerajaan Lin dengan sengaja memprovokasi konflik antara aliansi ortodok dan Sekte Iblis Surgawi. Dia hanya ingin membuat dunia kacau, dan dia tidak layak menjadi Raja Dongxing. Aku dapat menjamin bahwa selama semua orang berperilaku baik, Dongxing akan tetap damai dan aman setelah masalah ini terselesaikan. Kau ingin menghancurkan keluarga kerajaan Linku? Bermimpilah. Ribuan naga angin dan guntur. Inikah kekuatan Kaisar Agung tahap puncak? Kalau aku terkena guntur ini, kemungkinan besar aku akan hancur menjadi abu. Bayangan darah. Memangnya kenapa kalau kau seorang Kaisar Agung tahap puncak, aku masih bisa menghindarinya? Apakah dia menjadi gila? Bagaimanapun, Lin Ba adalah Kaisar Agung Bintang 1, bukankah wajar baginya untuk menghindari serangan ranah di bawahnya? Tunggu, apakah dia baru saja mengatakan Kaisar Agung tahap puncak? Jadi begitu, dia tidak dapat melihat kultivasiku, ditambah lagi rumor sebelumnya. Orang-orang berpikir aku adalah seorang Kaisar Agung tahap puncak sama seperti istriku. Aku tidak menyangka kau cukup kuat untuk menghindari seranganku. Kalau begitu aku akan mempermainkanmu. Ning Tian, aku akui bahwa kau sangat kuat.
Namun, jika kau menggunakan metode serangan semacam ini untuk menghadapiku, itu tidak akan berhasil. Aku masih tidak mempercayainya. Jika kau dapat menghindari semua seranganku, aku akan membiarkanmu hidup. Baiklah, itu kesepakatan. Umpan termakan. Telapak tangan Hunyuan tertinggi. Kilatan bayangan darah. Aku benar-benar tidak mengerti, Patriark biasanya membunuh orang lain dalam sekejap, jadi mengapa dia mempermainkannya seperti ini? Konon, hanya orang yang ditakdirkan yang bisa melawan Kaisar Agung tahap puncak meski perbedaan ranahnya sangat besar. Hahaha, aku tidak menyangka bahwa aku, Lin Ba, adalah orang yang ditakdirkan seperti itu. Lin Ba, kau tidak memiliki kekuatan lagi. Aku tidak akan menggunakan energi spiritualku, berikutnya adalah serangan terakhirku, ada kata terakhir. Hahaha, hal terburuk adalah kematian, tetapi berbeda untukmu, Patriark. Sebagai Kaisar Agung tahap puncak, seranganmu tidak satu pun mengenai Kaisar Agung bintang 1, ini adalah hal yang memalukan untukmu. Asal aku bisa menghindar kali ini, aku bisa lolos, dan kemudian aku akan membalasmu 10 atau 100 kali lipat. Ya, itu memang agak memalukan, tapi apa kau ingin mendengar hal lain? Jalan kehampaan. Dao kehampaan. Sebenarnya, ranahku hanya berada di Sky King. Apa? Kebenaran terungkap. Apa kau terkejut? Kau benar-benar. Lin Ba, kau benar. Sebagai Kaisar Agung, aku tak dapat menyerangmu dengan satu gerakan pun, aku terlalu lemah, sungguh memalukan. Ha, Ning Tian kau licik. Aku tidak terima. Aku tidak bermaksud berbuat jahat padamu, hanya saja kau terlalu bodoh. Apakah membunuh Kaisar Agung dianggap hebat? Ayah, mati. Raja Dongxing yang bermartabat, seorang Kaisar Agung bintang 1, dapat dengan mudahnya. Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga kerajaan Lin akan musnah sepenuhnya, dan jika rakyat biasa tidak melawan, kehidupan mereka dijamin akan tetap normal. Patriark, bukankah agak kejam untuk memusnahkan mereka semua? Tahukah kau bahwa kebaikanmu sekarang akan menjadi senjata tajam yang membunuh rekan-rekan seperjuanganmu dalam beberapa tahun? Keluarga Lin dan aliansi ortodoks terlibat dalam kolusi yang mendalam, dan pembantaian kota King Feng hari itu juga merupakan perbuatan mereka. Aku hanya bersikap terlalu lembut hati. Ingat, meskipun kita tidak sepenuhnya jahat, kita juga tidak sepenuhnya baik. Ya, Patriark. Raja kita meninggal dengan cara yang tidak jelas. Apa yang harus kita lakukan? Sejujurnya, Lin Ba tidak pernah melakukan apapun untuk kerajaan Dongxing. Tidak masalah siapa yang menjadi kaisar, yang penting kita, rakyat biasa, bisa bertahan hidup, kan? Ya, dan Patriark ini memiliki reputasi yang baik, dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan memperlakukan kita dengan buruk. Aku tidak menyangka orang-orang biasa ini begitu pengertian. Aku sudah lama mendengar nama Patriark, dan bertemu Anda hari ini sungguh merupakan anugerah yang luar biasa. Siapa kau? Patriark, aku tidak dapat melihat tingkat kultivasi orang ini. Nama saya Chen Gejiang, saya hanyalah seorang penyair pengembara di benua Tianxuan, saya pernah mendengar Tian Mei berbicara tentang Patriark. Oleh karena itu, saya merangkum apa yang saya ketahui tentang perbuatan Patriark menjadi sebuah cerita dan menceritakan di kerajaan Dongxing. Tidak heran orang ini tidak ikut campur dalam urusan kami. Kau baru saja menyebut Tian Mei. Apakah kau dari Tanah Suci Tianbao atau Paviliun Tianbao? Memang benar bahwa Tian Mei dan aku berteman, tetapi aku bukan dari Paviliun Tianbao, aku hanya seorang penyair kecil. Katakan padaku, apa tujuanmu menyebarkan ceritaku? Aku hanya berpikir perbuatan Patriark sangat cocok untuk diadaptasi menjadi sebuah cerita, jadi aku melakukannya. Patriark, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Hei, tunggu. Patriark, apa kita harus mengejarnya? Lupakan, walaupun orang ini misterius,
Untuk saat ini aku tidak melihat adanya niat buruk darinya, mari kita atur urusan kerajaan Dongxing terlebih dahulu. Kau pilih beberapa orang yang berkarakter baik dan memiliki kemampuan untuk segera mengambil alih urusan keluarga kerajaan Lin. Kehidupan rakyat Dongxing tidak boleh terpengaruh, kalau di pengadilan ada yang korupsi, harus segera ditindak dan tidak boleh ada keringanan. Patriark, kami menemukan monster di penjara bawah tanah kerajaan Dongxing. Monster itu berukuran besar dan kuat. Besar, ayo pergi. Meski tidak dapat melihat kultivasinya, yang pasti kultivasinya berada di bawah Kaisar Agung. Mampu membunuh Kaisar Agung Bintang 1, Patriark Sekte Iblis Surgawi memang luar biasa. Sebagai pemimpin Paviliun Tianji, salah satu dari 3 kekuatan teratas di domain langit, mengatakan seperti ini, tampaknya kau sangat memujinya. Apakah pemimpin Paviliun Chen punya pemikiran tentang dia? Ya, aku berani, tetapi aku tidak berani bertindak gegabah terhadap orang-orang dari Sekte Iblis Surgawi, lagi pula, aku hanyalah seorang penyair kecil. Bagaimanapun juga, kau adalah seorang Kaisar Agung, jadi janganlah terlalu rendah hati. Kebetulan saja aku belum dapat menemukan penerus yang cocok untuk teknik Tianjiku. Jika Patriark ingin, aku bisa mempertimbangkannya. Kau ingin mewarisi teknik Tianji. Ini adalah keterampilan tertinggi yang dirahasiakan di Paviliun Tianji. Mari kita lihat apakah ada kemungkinan. Terima kasih, Nona Tianmei, karena telah berbagi cerita yang bagus denganku. Jangan khawatir, kau akan menghasilkan uang dari kesepakatan ini. Orang aneh, dia jelas-jelas seorang pemimpin paviliun, tapi dia suka berkelana keliling dunia. Pemimpin, meskipun ada beberapa urusan bisnis dengan Sekte Iblis baru-baru ini, Patriark tidak pernah terlibat secara pribadi dan sama sekali tidak ada peluang untuk melakukan kontak. Kita tidak bisa bertindak terburu-buru, permaisuri sangat kuat, jika kita bertindak terlalu agresif, identitas kita sebagai orang asing dapat terbongkar, kita tunggu saja. Ngomong-ngomong, Tuan Tu, apakah kau sudah mengetahui siapa 2 Kaisar Agung yang tewas di tangan Patriark beberapa waktu lalu? Masih tidak ada petunjuk untuk saat ini. Terus lacak dan jangan ketahuan. Tuan rumah, ini adalah monster tingkat keempat, Raja Singa Api. Ia memiliki darah Raja Monster kuno di dalam tubuhnya, disarankan untuk menangkapnya. Hanya tingkat 4, sangat rendah. Lupakan saja, karena auramu cukup bagus, aku akan menerimamu. Dia memiliki temperamen yang buruk, buka kandangnya. Patriark, monster ini memiliki asal-usul yang tidak diketahui, dan terlalu buru-buru untuk membuka kandangnya. Tidak apa-apa, kalian semua mundur. Menjinakkan.